Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut yang kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan atau scarcity yang mana dapat menimbulkan persoalan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi merupakan bagaimana kerja perekonomian secara keseluruhan terkait dengan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Mikroekonomi merupakan bagaimana kerja rumah tangga dan perusahaan membuat suatu keputusan serta interaksi dalam pasar pada kondisi tertentu. Sudah 1 tahun sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan tentunya hal ini berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang saat ini banyak mengalami krisis ekonomi. Pasalnya, penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Saat ini UMKM menghadapi berbagai permasalahan, seperti penurunan penjualan dan pemodalan, distribusi yang terhambat, kesulitan bahan baku, produksi yang terus menurun, serta PHK buruh besar-besaran. Hal ini tentunya menjadi ancaman besar bagi perekonomian nasional. UMKM yang berperan sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerapan tenaga kerja sedang mengalami penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan keuntungan secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, dampak terhadap pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh para pengrajin tas di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Bogor. Salah satunya yaitu Bapak Adi Wiraharja yang telah kami wawancarai secara langsung oleh salah satu rekan kami, Filza Aini. Ia mengatakan bahwa setelah adanya pandemi ini, permintaan produk mereka menurun drastis yang sejalan dengan keuntungan yang ikut menurun. Hal ini terjadi karena pandemi ini sebagian orang membatasi pembelian barang-barang yang bukan merupakan barang primer. Untuk mengatasi permasalahan ini, para pengrajin tentunya harus membuat suatu keputusan agar usaha mereka dapat terus berjalan dan bersaing di masa pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan ialah perubahan media pemasaran. Sebelumnya, pemasaran hanya dilakukan secara offline melalui distribusi toko, pasar, dan multi-level. Untuk saat ini, pemasaran beralih secara online dengan memanfaatkan e-commerce yang tersedia karena sebagian besar masyarakat telah beralih ke sistem online dalam berbelanja. Dalam memasarkan produk secara online, para pengrajin mau tidak mau juga harus bersaing baik secara mutu maupun dengan harga. Perubahannya terutama perubahan pemasaran. Jadi kalau secara sebelum COVID itu pemasaran itu dari masuk toko, masuk pasar, kemudian ada multi level. Nah sekarang pemasaran itu dialihkan kepada sistem online. Itu yang perubahan yang ini sejak ini. Jadi antara adanya COVID dengan adanya pemasaran online itu berbarengan ini. Kalau produksi nggak berhenti, tetap jalan. Cuman yang terjadi masalah profit yang kita dapatkan itu ketat, ya. Jadi mengurangi profit yang kita dapatkan karena mau persaingan di online itu benar-benar ketat ini persaingannya. Untuk UKM di Desa Bojong Rangkas ini sendiri apakah sama juga? Saya sama semua. Ya. Nah, terkena dampak semua ya? Kena dampak, ya gitu mengalihkan pemasaran, tapi nggak ada yang tutup, nggak ada. Nah, semua jalan. Tadi Bapak menyebut bahwa pemasarannya dilakukan secara online. Nah, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk memasarkan produk yang secara online itu? Ya karena pemasaran tertuju ke situ semua, ya nggak mau strateginya kita mesti bersaing mutu, bersaing juga harga gitu.